Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ Prakarya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan apalagi kalau kalian akan keluar. Makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, olahraga yang ringan, dan tidur yang cukup supaya kalian tetap sehat dan imun kalian tetap tinggi. Anak-anak, pada kesempatan PJJ kali ini, Ibu akan membahas mengenai kerajinan bahan limbah lunak. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu apa yang kita harapkan setelah pembelajaran ini selesai. Yang pertama, kalian dapat mengerti apa yang dimaksud dengan limbah lunak. Kemudian, kalian dapat memberi contoh macam-macam limbah lunak dan dapat membedakan limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Nah, itu yang Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi ini. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu ini apa? Ya, ini seperti gunung ya anak-anak. Bukan seperti, memang ini gunung. Tapi bukan gunung yang biasa kalian lihat dengan pepohonan, yang hijau ya, yang menyejukkan mata. Tapi ini gunungan sampah. Ini sampah-sampah atau limbah yang setiap hari dibuang oleh kita atau masyarakat sekitar kita. Karena sudah banyak, akhirnya seperti ini menggunung sampai tinggi. Sampai harus dibereskan oleh elevator. Elevator juga kuat naik ke atas. Berarti ini gunungan sampahnya sudah sangat keras ya, seperti tanah akhirnya. Nah, juga ada limbah-limbah lain, misalkan limbah kertas, kemudian limbah kemasan plastik. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu apa yang dimaksud. Nah, apa yang dimaksud dengan limbah? Limbah itu adalah biasa juga disebut dengan sampah ya, buangan yang dihasilkan oleh satu produksi baik di industri maupun rumah tangga. Contohnya kalau industri itu ada buangan gas, buangan air ya, atau kalau rumah tangga yaitu sampah rumah tangga, bekas sayuran, kemudian bekas kemasan-kemasan plastik. Nah, sampah ini tidak saja bersifat negatif ya, tapi juga bisa menghasilkan atau bersifat positif. Kalau negatif itu kalau tidak kita kelola dengan baik tentu saja akan berdampak buruk, misalkan banjir atau seperti tadi gunungannya itu akan longsor. Tapi sampah juga kalau dimanfaatkan dengan baik, didaur ulang, dikelola dengan baik, dijadikan kerajinan itu akan menambah penghasilan kita ya. Tentu saja dengan proses-proses tertentu sebelum membuat kerajinan. Jenis sampah itu ada tiga ya, yaitu limbah gas ya, bentuknya berbentuk gas limbahnya seperti CO2, CO, HCl dan lain sebagainya. Kemudian ada limbah cair, limbah yang memiliki fisiknya cair. Ada air WC, ada air bekas AC, kemudian ada bekas minyak yang dibuang, itu limbah berupa cair. Kemudian ada juga limbah padat. Limbah padat ini ada yang bentuknya tentu saja bentuknya padat, tapi ada yang padat lunak dan ada yang padat keras ya. Seperti kertas, kemudian botol, botol plastik, dus-dus bekas. Nah, yang akan Ibu jelaskan sekarang adalah limbah lunak. Ya, yang akan kita bahas adalah mengenai limbah lunak. Jadi yang akan kita pelajari, limbah lunak itu adalah limbah yang bersifat lunak, empuk dan mudah dibentuk. Contohnya limbah sayuran. Jadi kulit-kulit sayuran yang tidak terpakai itu namanya limbah. Kemudian ada limbah kertas, ada limbah plastik kemasan, ada limbah perca, dan masih beberapa contoh lain lah. Lagi nanti bisa kalian cari sendiri apa yang termasuk menjadi limbah lunak. Nah, jenis dan karakter limbah lunak sendiri ada dua, ada yang limbah lunak organik ya. Jadi limbah ini mudah terurai. Ketika kita buang, dia akan terurai, mudah terurai, tapi jangka waktunya tentu saja akan berbeda di setiap limbah ya, tapi dia terurai dalam tanah ya. Contohnya limbah kulit jagung, limbah jerami, limbah kertas. Dan ini termasuk dikategorikan bisa
diolah kembali menjadi produk kerajinan. Kemudian ada limbah lunak anorganik. Ya, ini susah terurai oleh tanah. Mungkin bisa tapi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan tidak bisa sama sekali. Ya, jadi sifatnya dia tidak bisa terurai oleh tanah. Jadi kalau kita buang, kita lihat kembali beberapa saat kemudian masih saja seperti itu. Nah, untuk mengolah limbah-limbah tersebut, limbah lunak tersebut, kita tetap harus memperhatikan prinsip pengolahan limbah lunak yaitu 3R. Yang pertama reduce ya, artinya mengurangi penggunaan barang yang akan jadi sampah. Misalkan kita kalau belanja, usahakan membawa kantong belanja sendiri. Jangan pakai keresek yang ada di toko atau supermarket supaya tidak jadi limbah nanti ya, jadi menambah limbah. Kemudian reuse yaitu menggunakan kembali barang atau sampah. Misalkan kalian biasa menulis di buku tulis dilewat satu, kalau sudah habis tidak mau pakai lagi, padahal halaman yang lain masih bisa dipakai. Nah, itu reuse. Jadi menggunakan kembali barang atau sampah atau baju yang sudah tidak terpakai jangan langsung dibuang, bisa kalian pakai menjadi cempal, bisa kalian pakai menjadi serbet. Kemudian recycle itu biasa disebut daur ulang, mengolah kembali sampah menjadi satu produk, mau produk hias, menjadi produk benda hias atau menjadi produk benda pakai. Nanti tentu saja ada ketentuan-ketentuan sendiri untuk mempergunakan sampah ini, apalagi kalau akan dipakai menjadi benda pakai. Demikian penjelasan dari Ibu materi kerajinan limbah lunak. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Tapi kalau ada yang masih kurang mengerti, bisa kalian nanti tanyakan pada Ibu. Kita adakan tanya jawab. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat belajar.